Wa hukiya annahu kana li ba'di mayasiril alawiyyin banatun min alawiyatin famata washtadda bihinnal faqru ila an rahilna min watanihinna khawfas syamatati. Diceritakan bahwasanya ada di sebagian dari golongan Alawiyin memiliki beberapa anak perempuan. Ya, jadi ini Alawiyin ini artinya dari keturunan Sayyidina Ali, dan dia merupakan keturunan Rasulullah karena Sayyidina Ali punya istri namanya Siti Fatimah. Ya, jadi anak-anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan seterusnya tuh saudara, itu termasuk namanya Al-Alawiyin. Dan rata-rata memang ya para habaib ya saat ini darahnya ke sana, ya dari keturunan Sayyidina Hasan atau dari Sayyidina Husain gitu. Nah, dia masuk dalam kelompok namanya Al-Alawiyin. Ya, jadi itu Al-Alawiyin itu bentuk jamak, ya nisbah daripada Ali Alawi itu. Jadi dinisbahkannya dengan Alawi, ya asalnya Aliyun. Ya, kemudian ya marga yang memang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nah itu disebut dengan Alawi. Nah, kalau jamaknya Alawiyin. Nah, ini jamak muzakkar salim namanya. Nah, jadi ini ada ya satu kelompok dari ya marganya Al-Alawiyin, keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, itu memang keturunan Rasulullah ya dari Siti Fatimah. Nah, dari Siti Fatimah itu semuanya tuh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain terus sampai saat ini. Ya para habaib itu keturunannya sampai ya kepada Sayyidina Hasan, ada juga yang dari Sayyidina Husain. Iya. Ya, kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ya namanya cucu. Nah, begitu. Nah, kemudian nanti ada Imam Zainal Abidin, Imam Bagir ya. Nah, itu semuanya ya nanti keturunan-keturunannya sampai saat ini darahnya ke sana. Ya, jadi dari kelompok Al-Alawiyin namanya. Famata ya, kemudian ada yang meninggal dunia, washtadda bihinna al-faqru ya, karena memang disebabkan oleh kefakiran yang sangat berat. Ya, jadi ini ada marga Al-Alawiyin yang kena satu musibah ya, kefakiran yang sangat miskin dia. Sampai-sampai mereka itu pindah dari kampung halamannya karena takut dicaci maki. Ya, jadi dia takut ya karena begitu miskinnya, begitu fakirnya, sampai-sampai ditinggalkan halamannya, ditinggalkan kampung halamannya. Padakhalna masjidah baladi mahjur. Lalu ya perempuan-perempuan tersebut dari keturunan Al-Alawiyin ya masuk ke satu masjid yang ada di kampung Mahjur. Itu Mahjur itu nama kampung itu Bapak Saudara. Ya, jadi dia masuk ke satu masjid, ya masjid kampung Mahjur namanya. Patarokat hunna fihi, akhirnya mereka tinggal di situ. Ya, jadi beberapa hari ditinggal di masjid tersebut. Karena memang masjid salah satunya fungsinya seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang memang enggak punya ya rumah tempat tinggal, nah salah satunya dia bermalam di mana? Di masjid. Ada masjid-masjid sekarang yang modelnya begitu tuh Bapak Saudara. Ya, jadi dia menampung. Ya, jadi menampung orang-orang yang memang kebetulan ya enggak ada tempat tinggalnya. Jadi perempuan-perempuan tersebut dari marganya Al-Alawiyin ya sempat tinggal di masjid kampung Mahjur. Wa kharajat tahtalu lahunna 'alal kuti. Kemudian ya perempuan tersebut keluar dalam rangka untuk mencari makanan pokok. Jadi karena memang dia perlu makan. Kalau seandainya dia kagak minta, ya ini udah enggak mungkin. Makanya mengemis, meminta itu hukumnya dibolehkan
manakala udah darurat. Ya, kalau dia enggak minta, enggak ngemis hari itu bisa mati. Nah, maka ngemis di situ dibolehkan. Ini kelompok Al-Alawiyin sebenarnya pantangan ngemis, pantangan minta. Tapi karena kata itu orang perempuan, saat itu kalau dia enggak keluar untuk minta-minta, maka dia enggak bisa bertahan hidup, bisa mati. Sementara mempertahankan hidup itu kewajiban Bapak Saudara. Ya, jadi kalau kita ya enggak minta bisa mati nih. Nah, sekarang mempertahankan kehidupan itu wajib, maka minta saat itu boleh. Tapi harus digarisbawahi bahwa mengemis itu tidak boleh dijadikan sebagai ya mata pencarian. Jadi kalau saat itu boleh dia ngemis, tapi untuk selanjutnya dia harus bekerja. Enggak boleh mengemis, enggak boleh meminta-minta. Itu makanya nanti kalau kita baca kitab, nanti kita ketemu sama bab terkait tentang hukum mengemis, hukum meminta-minta. Nah, itu nanti ada jelas. Ya, jadi kalau orang yang meminta-minta ya saat itu masih punya ya makanan untuk dimakan di hari itu, haram hukumnya ngemis, minta-minta. Beras masih ada di rumah. Ya, kemudian hari itu dia ngemis, hukumnya haram. Tapi kalau memang Bapak Saudara orang itu memang udah kagak punya apa-apa, sementara kalau dia kagak ngemis dia nggak bisa mempertahankan kehidupannya, maka ngemis hari itu dibolehkan. Nah, ini sama nih. Ya, jadi perempuan dari Al-Alawiyin tersebut yang tinggal di masjid saat itu kalau dia nggak keluar untuk minta-minta ya untuk mendapatkan makanan pokok, maka dia tidak bisa mempertahankan kehidupannya, sehingga akhirnya dikeluar ya dari masjid untuk minta, untuk mendapatkan makanan pokok. Itu namanya kut. Kut itu adalah makanan pokok. Kalau di kita mungkin beras, ya kalau di sana roti biasanya, ya roti dari gandum. Nah, itu makanan pokoknya biasanya. Pamarrat bikabiril baladi, maka dia lewatlah di satu kampung yang agak besar. Ya, jadi artinya kampung yang lebih ramai. Wahwa muslimun, dia bertemu dengan orang Islam. Pasarohat lahu halaha, lalu dijelaskan kondisinya. Tuh sarohat tuh perempuan, lahu kepada itu orang muslim, halaha jadi maf'ul bih. Ya, halaha. Dijelaskan tuh. Nih, jadi perempuan dari Alawiyin, dari keturunan Rasulullah SAW menjelaskan kondisinya, keadaannya. Falam yusaddikha, maka itu orang Islamnya enggak membenarkannya. Dia ngemis, dia minta karena posisinya keadaan yang udah memang mendesak, tapi tidak diberikan. Ya, nah ini, padahal orang kalau udah minta begini kita wajib memberi, apalagi kita punya, jangan sekali-kali. Ya, kita nggak bisa dan tidak mau memberi. Apalagi tuh Bapak Saudara kalau ada orang ngemis udah nama Allah, wallahi, demi Allah, dimintanya udah pakai wallahi, itu wajib bagi kita kalau kita punya kasih. Ya, kalau kita nggak memberikan dosa kita. Ini pernah terjadi pada Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabiullah Khidir alaihissalam pernah datang pengemis minta-minta sama Nabiullah Khidir. Tapi Nabiullah Khidir itu nggak punya apa-apa, emang punya baju doang. Ya, nggak punya apa-apa lagi yang dipakai. Ya, kemudian karena pengemis ini minta dengan nama Allah, wallahi, ya akhirnya kata Nabiullah Khidir, udah kamu ikut aja ke saya. Di ke pasar nih Bapak Saudara Nabiullah Khidir, ke pasar dijual dirinya. Ya, dijual dirinya, dia menjadi budak. Saya siap jadi budak. Ya, beli. Ini jiwa saya berapa aja. Akhirnya dibeli, uangnya diserahkan kepada pengemis. Lalu Nabiullah Khidir menjadi ya budak saat itu. Nah, setelah menjadi budak, ama tuannya itu yang membeli, enggak disuruh kerja, enggak disuruh ngapa-ngapain, diem aja. Padahal di toko itu banyak anak buahnya yang pada kerja. Ya, bahkan di antaranya ya dia lagi membangun satu bangunan, itu banyak batu-batu yang besar yang harus dipindahkan. Ya, dan itu memerlukan orang banyak. Memindahkan batu itu perlu 3 orang, 4 orang, bahkan bisa 5 orang digotong. Ya, Nabiullah Khidir kagak diperintahin.
Didiam aja Nabi Allah Khidir. Padahal dia udah jadi budak yang mesti tenaganya dipakai. Gitu. Nah ketika lagi istirahat itu karyawannya, itu Nabi Allah Khidir mencoba bekerja walaupun gak disuruh. Ya, pakai telunjuknya doang Bapak Saudara. Ya, itu batu-batu ya yang besar-besar ditunjuk doang. Tunjuk dari sini pindah ke sana. Ya, tunjuk lagi pindah ke sana. Yang mestinya itu dibawa oleh 4 sampai 5 orang batu, aman Nabi Khidir cuma ditunjuk doang. Pindah begitu. Ya, Masya Allah. Dalam waktu singkat selesai itu kerjaan. Karyawan pada bingung. Bosnya apalagi lebih bingung lagi. Akhirnya punya cerita ternyata Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Khidir dimerdekakan kembali. Tuh. Kenapa Nabi Khidir melakukan hal itu? Karena ada pengemis yang minta kepada dia dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah saya kagak punya apa-apa, berikan ke saya. Saya lihat tuan ini ya dari segi mukanya itu Masya Allah berseri-seri, termasuk yang dermawan. Nabi Khidir dibilang begitu. Ya, Nabi Khidir nggak bisa menolak. Akhirnya begitu tuh Bapak Saudara. Nah makanya kita begitu. Kalau ada pengemis minta sama kita, udah namanya wallahi demi Allah, kita punya, kalau kita nggak kasih dosa. Berikan, ya nggak boleh. Tapi kalau seandainya memang dia sebenarnya belum boleh mengemis, tapi dia ngemis, ya dosa ya dia. Haram hukumnya. Kalau orang ya masih punya kekayaan di rumah tapi dia ngemis, itu hukumnya haram. Ya orang kaya itu enggak mesti ukurannya punya mobil, punya motor dan lain-lain. Hari ini bisa makan pagi ada, makan siang ada, makan untuk sore atau malam ada. Kaya udah namanya dia. Tuh begitu. Jadi dia udah termasuk orang kaya. Minta hari itu kagak boleh, haram. Ya seperti itu. Nah kalau di kita mah saya pikir nggak ada orang miskin. Kenapa? Karena dia mungkin untuk hari itu bisa makan. Bahkan kalau kita lihat orang miskin di kita pakaiannya selemari. Ya benar nggak? Iya. Jadi makanya nggak usah ngaku orang miskin kita. Kita kaya. Lebih bagus ngaku orang kaya kebanding daripada ngaku orang miskin. Seperti itu. Karena kita sebagai ya menanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini perempuan dari Alawiyin emang benar-benar enggak punya apa-apa Bapak Saudara. Untuk makan hari itu enggak punya, sehingga dia keluar, dia mau ngemis, dia mau minta supaya bisa makan hari itu untuk menyambung kehidupannya. Diceritain tuh, dijelaskan kondisinya. Tapi ada orang Islam tetap aja poro-poro, palam yusaddiqha, dikagak benarkan. Padahal itu keturunan Rasulullah. Ya, Alawiyinnya itu yang minta-minta itu, tapi tetap dia enggak memberikannya, enggak dikasih tuh. Waqala, nih orang laki-laki yang muslim, padahal dia orang Islam, dibilang begini, la budda an tuqimi indai al-bayyinah, mesti kamu harus memberikan kesaksian kepada saya bizalika dengan hal tersebut. Tuh, jadi enggak percaya juga, padahal dia udah nerangin. Ya, perlu dikata bawa saksi. Faqalat, lalu itu perempuan bilang, ana gharibatun, saya ini orang asing, saya jauh, ya tempat saya ya jauh, tapi saya lari kemari, saya pergi karena saya malu di kampung saya. Ya, karena saya orang yang sangat miskin, sehingga saya lari dari kampung tersebut. Tujuannya jangan sampai terjadi fitnah. Ya, jangan sampai ada orang yang mencaci maki saya. Tuh, jadi saya di sini nih gharib. Gharib itu artinya orang asing. Ana gharibatun, saya asing di sini. Fa'arada, maka tetap aja ya itu laki-laki berpaling dari dia, artinya nggak dikasih. Sumamarot bimajusin, kemudian di perempuan Alawiyin ya jalan lagi ketemu sama orang Majusi. Ya, ketemu sama orang Majusi. Orang Majusi itu apa sih Bapak Saudara? Orang Majusi itu adalah orang yang tiap hari kerjaannya menyembah api. Nah, itu disebut orang Majusi. Ya, jadi dia menyembah api. Ya, jadi orang yang menyembah api dari dulu tuh udah ada.
Ya, makanya api itu dijadikan sebagai dewanya, semacam dewa. Nah, sehingga sampai sekarang orang masih punya kepercayaan bahwa api itu punya keistimewaan. Ya, sampai-sampai dalam olahraga api itu benar-benar dijadikan simbol. Ya, coba lihat kalau Olimpiade, ya ada apinya nggak? Ada. PON ada nggak api? Ada. Tuh. Jadi memang itu ya sejarahnya dari dulu begitu. Ya, jadi ini orang-orang Majusi menyembahnya api itu Bapak Saudara. Nah, setelah ketemu sama orang Majusi, fasarohat lahu halaha. Lalu ini perempuan menjelaskan kembali kondisinya, bizalika dengan hal tersebut, pasodako, akhirnya dikasih. Dia minta dikasih sama orang Majusi, sementara sama orang Islam tadi enggak dikasih. Diminta enggak dikasih. Tapi orang Majusi lebih ya sayang, lebih bijaksana. Tuh kadang-kadang orang Islam tuh kalau yang pelit begitu tuh Bapak Saudara. Ya, tapi orang-orang yang bukan Muslim terkadang lebih baik. Nah, ini ceritanya ada begitu. Tuh ternyata orang Majusi memberikan. Wa arsala ba'da nisaihi, kemudian dia mengutus sebagian istrinya, fa'atat biha wa banatiha ila dari, bahkan dia panggil istrinya, tuh istri orang Majusi, tolong nih hormatin nih perempuan ini beserta anak-anaknya, kalau bisa datang ke rumahnya. Disuruh datang ke rumahnya. Masya Allah, begitu mulia orang Majusi ini. Ya, ini adalah keturunan Rasulullah. Siapa yang memberikan kebaikan kepada ya zuriyah Rasul, itu jaminannya surga Bapak Saudara. Ya, jadi dia panggil istrinya untuk menghormati perempuan tersebut, bahkan sama anak-anaknya. Fabalago fi ikramihinna, maka dia benar-benar memuliakannya, berlebihan dalam rangka memuliakannya, bukan hanya sekedar memuliakan, tapi sangat dan sangat memuliakannya. Falamma madahu nisful laili, maka tatkala lewat tengah malam, ceritanya udah malam nih. Ya, di tengah malam, ro'a zalikal muslim al-qiyamah. Ternyata orang Islam tadi tidur bermimpi melihat udah terjadi hari kiamat. Nah, jadi mimpi nih orang Muslim yang didatengin sama al-Alawiyin, ngemis minta-minta tapi nggak dikasih. Ya, lalu di malam harinya orang Muslim itu bermimpi. Dalam mimpinya dia lihat udah terjadi hari kiamat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'akudun ala ra'sihi liwa'ul hamdi. Nah, sementara Nabi Muhammad SAW disitu datang duduk, kemudian dia bawa yang namanya liwa'ul hamdi, bendera. Jadi Nabi nanti bawa bendera di hari kiamat. Ya, benderanya namanya liwa'ul hamd. Ya, jadi benderanya mereknya alhamdu, segala puji bagi Allah. Bukan bendera-bendera partai, bukan. Ya, tapi benderanya liwa'ul hamd. Ya, itu di bawahnya nanti umat Nabi Muhammad, termasuk nabi-nabi yang lain ada di situ. Ya, termasuk umat-umat yang lain pada ikut. Karena memang yang bisa memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh saat itu Nabi bilang, ya, ana sayyidu waladi Adam. Saya pemimpin anak-anaknya Adam. Nah, begitu. Jadi nanti menjadi pimpinan itu yang megang bendera siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benderanya namanya liwa'ul hamdi. Ya, itu benderanya seperti itu. Wa indahu qasrun azimun, dan dekat Nabi dilihat di situ ada gedung yang sangat mewah. Ya, jadi ada gedung yang sangat mewah. Ya, dekat Nabi. Ya, diimpikan oleh orang Muslim tadi. Dilihat ada Nabi bawa bendera, ya namanya liwa'ul hamd, dan di dekat Nabi itu ada gedung yang sangat mewah. Faqala, lalu orang Muslim itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, liman hazal qasru, ini gedung milik siapa? Ini gedung buat siapa? Faqala rajulu, ya muslimun, maka Rasulullah menjawab, li rajulin muslimin, untuk orang laki yang muslim.
Tuh dibilang begitu. Gedung yang megah ini ya untuk rajul yang muslim, untuk laki-laki yang Islam. Lalu orang Islam itu bilang, ana muslimun muwahhidun. Dibilang begitu, saya ini orang Islamnya ya Rasulullah, saya yang bertauhid, yang mengesahkan Allah, itu namanya muwahhid. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar kecuali Allah. Saya orangnya, saya orang muslim, saya selalu mengesahkan Allah. Apa jawaban Nabi? Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, akim indi al-bayyinah, coba ya datangkan kepada saya saksinya mana. Tuh tadi kan ada Al-Alawiyin bilang saya orang fakir, saya butuh makan hari ini bagi saya. Tapi kata dia, enggak, saya enggak percaya, tolong datangkan saksi kepada saya. Nah sekarang begitu juga Nabi bilang, kamu ngaku orang Islam, kamu ngaku bertauhid kepada Allah, coba buktikan mana saksinya. Patahayyaro, bingung orang tersebut, nggak bisa jawab. Disuruh datengin saksi, dibingung. Itu tahayyar namanya. Faqassalahu sallam khabar al-alawiyah, maka Nabi ceritain tentang cerita al-alawiyah. Itu perempuan yang minta, yang ngemis kepada kamu adalah perempuan al-alawiyah, keturunan saya itu. Ya, diceritain sama Nabi. Nabi ceritain. Tuh ada cerita. Pantabahar rajul, pas banget diceritakan, terjaga itu laki-laki yang lagi tidur. Fi ghayatil huzni wal ka'abati, dalam kondisi sangat berduka cita dan sangat susah. Tuh jadi dia pas banget bermimpi, ternyata langsung ditegur sama Nabi. Tuh tadi siang adalah keluarga saya, memang dia fakir miskin, dia minta bantuan, tapi kamu begitu teganya tidak mau memberikan, bahkan kamu minta kesaksian. Ya kesaksian. Itu mestinya gedung yang mewah itu buat kamu di sorga, tapi sayang gara-gara kamu tidak memberikan, akhirnya gedung yang mewah itu batal, enggak jadi untuk kamu, diberikan buat yang lain. Tuh begitu. Nah pas banget diceritain begitu, kaget nih, bangun dia, terjaga dari tidurnya. Akhirnya bagaimana? Ya, summa balagha fil pasi anha, akhirnya dia bangun, dia cari-cari itu perempuan. Ya, jadi fil pasi itu artinya benar-benar dicari. Di kemana ini perempuan yang tadi siang datang? Dicari-cari. Dia mau kasih sesuatu. Karena dia sudah rugi sekali. Kenapa tadi siang dia tidak memberikan sesuatu? Ya, jadi dicari tuh Bapak Saudara. Ya, hatta dalla alaiha bidaril majusi, sehingga akhirnya ada yang ngasih tahu bahwa perempuan itu sekarang tinggal di rumah orang majusi. Kan tadi orang majusi yang bilang udah tinggal aja di sini. Ya, sama istrinya dipanggil, udah bahkan dimuliakan banget itu perempuan, ya keturunan daripada al-alawiyin. Nah ada yang ngasih tahu ya bahwa perempuan al-alawiyin tadi ya sekarang tinggal di rumah orang majusi. Fatalabaha minhu, lalu tuh orang muslim tadi cari-cari kepada perempuan yang ada di rumah orang majusi. Ya, kemudian Pak Abah disuruh datang, ayo kamu sekarang ke rumah saya aja, pindah aja, jangan di rumah orang majusi ini, ke rumah saya aja. Tapi tetap dia nggak mau. Wa qala qad lahiqani min barakatihinna, sungguh dia pengen dapat dari keberkahannya. Tuh kata orang muslim itu kan udah mimpi semalam tuh didatengin sama Nabi, ya pengen supaya ini perempuan tinggal di rumahnya supaya dapat keberkahan dari perempuan keturunan al-alawiyin tadi. Faqala, lalu dibilang begini, khuz alfa dinarin, nih ambil, saya kasih 1000 dinar. Tuh baru mau ngasih 1000 dinar, ya wasallimhunna ilayya, kemudian serahkan ini perempuan kepada saya. Tuh jadi kata orang Islam tadi, ambil nih 1000 dinar wahai orang majusi, kemudian ini perempuan serahin ke saya. Pak Abah orang majusi nggak mau, walaupun dikasih 1000 dinar dia tetap nggak mau. Pak Aroda ayukrihahu, maka dia ingin tidak disukainya. Faqala lahul lazi turidu,
ya maka laki-laki yang muslim itu bilang, ya allazi turidu ana ahaqqu bihi, yang lebih berhak untuk ya memberikan kebaikan terhadap orang ini adalah saya. Tuh, karena saya ini orang Islam, sementara kamu bukan orang Islam. Tuh kata laki-laki tadi bilang begitu. Wal qasrul lazi ra'aitu fin naumi khuliqali, dan gedung yang mewah yang Allah ciptakan di dalam sorga, yang pernah saya lihat di dalam tidur, itu diciptakan buat saya. Tuh khuliqali, itu diciptakan buat saya. Faqala, lalu kata orang Islam bilang, anta lasta bimuslimin, engkau itu bukan orang Islam. Itu ternyata mimpinya orang Islam tadi sudah sama diketahui ya oleh orang Majusi, karena orang Majusi juga sama malam itu bermimpi juga. Nah seperti itu. Jadi dia tahu gedung yang besar yang Allah udah ciptakan di sorga itu adalah milik saya, kata orang Majusi begitu. Lalu kata orang Islam, oh enggak, lasta ya bimuslimin, engkau bukan orang Islam. Karena engkau bukan orang Islam berarti enggak layak untuk mendapatkan gedung yang megah itu di dalam sorga. Faqala atabkharu alayya bi islamika, apakah kamu bangga dengan keislaman kamu? Tuh begitu. Apakah kamu bangga dengan keislaman kamu? Ternyata kamu orang Islam, ada pengemis, ya kamu enggak punya kepedulian sama sekali, kamu tidak memberikan. Tapi saya orang Majusi, ya ada pengemis, saya peduli. Nah seperti itu. Wallahi, maka demi Allah, menimtu ana, saya tidak tidur, wa ahlu dari hatta aslamana kullana ala yadil alawiyah, sehingga saya dan keluarga saya semuanya ya malam itu udah masuk Islam. Sebelum saya tidur ternyata nih keluarga saya sudah masuk Islam semuanya. Kenapa? Atas keberkahan perempuan al-alawiyah tadi. Tuh ternyata orang Majusi tuh Bapak Saudara, di malam hari itu sebelum tidur dia udah masuk Islam semuanya. Istrinya udah masuk Islam, keluarganya udah masuk Islam. Sehingga malam itu dimimpi bahwa gedung itu udah milik buat orang Majusi yang malam itu udah masuk Islam. Tuh seperti itu. Jadi di malam itu juga dia dikasih taufik dan hidayah sama Allah, sehingga ditinggalkan agama Majusinya, kemudian dia membaca 2 kalimat syahadat, resmi dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Itu karena apa? Karena keberkahan daripada ya perempuan-perempuan keluarga daripada al-alawiyin. Itu begitu. Ya wara'aitu mista manamika, dan saya melihat seperti apa yang kamu mimpi dalam tidur kamu. Ternyata orang Islam itu ngimpi, orang Majusi juga ngimpi tuh malam. Impiannya sama. Nah, cuma gedungnya itu yang mestinya diberikan buat orang Islam dipindahkan ya kepada orang Majusi yang saat itu dia udah masuk Islam. Baru nyesel tuh. Ya orang Islam itu baru menyesal sekali. Terlambat. Ya, dia terlambat. Kenapa? Karena tidak memberikan sesuatu. Ya, karena dia punya sifat pelit. Tuh, makanya sifat pelit itu kata Nabi jauh dari sorga. Ya, dekatnya apa? Neraka. Tuh seperti itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-alawiyat wa banatuha indaka. Jadi ya marga al-alawiyah beserta anak-anaknya itu di sisi engkau. Qultu, aku berkata na'am, iya. Itu dalam mimpinya orang Majusi ditanya sama Rasulullah, itu al-alawiyah beserta dengan perempuan-perempuan ada di rumah kamu sekarang ya? Tuh. Jadi mulia banget orang Majusi, didatengin sama Rasulullah tuh malam. Masya Allah. Ya, Rasulullah datang cuma sekedar nanya, negesin, itu benar ya perempuan-perempuan al-alawiyah ya tinggal di rumah kamu. Lalu apa jawaban orang Majusi? Naam, iya benar ya Rasulullah. Qala, lalu Nabi bilang begini, al-qasru laka. Tuh begitu. Jadi gedung ya yang besar yang mewah
yang Allah buatkan di dalam sorga itu buat kamu. Tuh, wali ahli darika, dan juga buat keluarga kamu. Ya begitu. Itu mimpinya begitu. Didengerin sama orang Islam tuh. Akhirnya setelah dia mendengar, pansorpal muslimu, akhirnya pergi dah orang Islam tadi. Wabihi minal ka'abati wal huzni, akhirnya dia ya kecewa dan berduka cita. Mala ya'lamu illallah, tidak ada yang tahu hal itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu barokah daripada orang memberikan sodakoh kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh begitu. Nah nanti baru faslun fil khiyanati. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin hadirat jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah. Allahumma surah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana wahdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.